Hai, saya Rizkyani Putri, fasilitator komunikasi. Kalau pada video sebelumnya saya sudah mengajak teman-teman untuk berlatih membaca secara intens, tidak berhenti pada satu materi narasi atau satu gaya penulisan. Kali ini saya akan coba untuk mengajak teman-teman berlatih membaca dengan gestur. Jadi mata tidak lagi terpaku pada bahan bacaan atau tulisan yang ada di hadapan kita, tapi juga berlatih bagaimana cara menunjukkan ekspresi dan menampilkannya kepada publik, audiens, atau melalui media apapun. Secara umum, public speaking. Bagaimana cara untuk bisa beramah-ramah di hadapan publik dan juga beramah-ramah di hadapan audiens kita? Kita akan coba berlatih ya. Ini satu buku yang menurut saya menarik. Judul bukunya Profesi Wong Cilik, ditulis oleh Iman Budi Santosa. Dan yang menarik bagi saya adalah sebelum kita baca bagian dalam, saya akan coba membacakan cover belakangnya terlebih dahulu untuk memberikan gambaran. Bersiap untuk mencoba? Oke, relax, tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3, keluarkan. Sekali lagi, tarik nafas. Keluarkan. Biasakan untuk menarik nafas dalam-dalam untuk membantu kita rileks, karena oksigen yang masuk akan membuat kita untuk lebih peka terhadap apa yang terjadi nantinya. Jadi harapannya dengan rileks, kita bisa menghadapi segala kemungkinan yang berpotensi terjadi. Oke, saya akan coba bacakan cover bagian belakang terlebih dahulu. Sejarah selama ini cenderung hanya menyampaikan kisah, fakta, dan peristiwa yang relatif besar saja. Bagaimana rakyat jelata membangun desa atau kampung pemukiman secara nyata, jarang dicatat dan diungkapkan. Bagaimana rakyat menemukan rebung hingga dapat diolah menjadi sayur. Bagaimana rakyat menemukan daun simbuan sebagai obat sakit perut. Atau bagaimana rakyat kemudian menemukan daun dadap serep untuk obat sakit panas. Nyaris sepi dikisahkan. Ada berbagai bentuk pekerjaan tradisional yang sesungguhnya menyimpan sekian banyak nilai yang tetap relevan untuk dikaji serta diaplikasikan dalam wawasan, sistem, maupun mekanisme kerja di alam modern. Wujud kebudayaan Wong Cilik hubungannya dengan mata pencaharian tradisional dapat digali dan dikaji lewat spiritualisme mereka yang mampu menyalakan vitalitas positif dalam posisinya yang marginal itu. Buku ini merupakan salah satu upaya untuk mengenal kembali profesionalisme dan spiritualisme kerja atau profesionalisme dan spiritualisme kerja di Pulau Jawa yang sesungguhnya sampai hari ini masih banyak digunakan dan diamalkan. Sempat menyimak bagaimana cara saya membaca. Dalam satu kalimat, saya akan fokus pada 3, 4, 5 kalimat pertama. Kemudian mata saya akan melirik pada kata ke-6. Dalam satu kalimat, saya akan fokus pada 4 atau 5 kata pertama. Kemudian mata akan mencuri lihat pada kata berikutnya. Sehingga ketika saya sudah hampir tiba di akhir kalimat, saya akan mulai fokus kepada kamera atau audiens saya. Katakanlah ada 10 kata dalam kalimat, 7 atau 8 kata pertama saya akan cenderung fokus, baru kemudian 2 atau 3 kata terakhir saya sudah tahu akan bicara apa, saya akan bisa lebih fokus kepada orang yang sedang saya ajak berbicara. Itu salah satu strategi. Apabila Anda baru menemukan narasi ini pertama kali dan baru membacakannya pertama kali.
Kalau Anda sudah berlatih beberapa kali, idealnya Anda sudah tahu Anda mau bicara apa. Jadi sekalipun tiba-tiba materi yang ada di teleprompter itu mati, Anda tidak akan kaget karena Anda tahu apa yang harus Anda sampaikan. Bentuk narasi seperti apa yang harus Anda kembangkan untuk bisa menyampaikan pesan dengan tepat kepada audiens Anda. Itu salah satu bentuk strateginya. Nah, saya akan munculkan narasinya seperti biasa di samping saya, sehingga Anda bisa sambil berlatih membaca. Kita coba, karena tadi adalah pembacaan pertama, saya akan coba pembacaan kedua. Karena terus terang ini kali kedua saya membaca buku ini, cover belakangnya. Oke, kita berlatih bersama. Pemirsa, sejarah selama ini cenderung hanya menyampaikan kisah, fakta, dan peristiwa yang relatif besar saja. Bagaimana cara rakyat jelata membangun desa atau kampung pemukiman secara nyata cenderung jarang diungkapkan dan dicatat. Bagaimana rakyat menemukan rebung hingga kemudian dapat diolah menjadi sayur. Bagaimana cara rakyat menemukan daun simbuan yang konon bisa digunakan sebagai obat sakit perut. Dan kemudian juga bagaimana cara rakyat menemukan daun dadap serep untuk bisa menyembuhkan sakit panas atau meredakan panas. Nyaris sepi dikisahkan. Padahal ada berbagai bentuk pekerjaan tradisional yang menyimpan sekian banyak nilai yang tetap relevan untuk kita kaji, bahkan diaplikasikan dalam wawasan, sistem, maupun mekanisme kerja di ala modern seperti sekarang ini. Nah, wujud kebudayaan Wong Cil ini hubungannya dengan mata pencaharian tradisional. Bisa digali dan dikaji tentunya lewat spiritualisme mereka yang mampu menyalakan vitalitas positif dalam posisinya yang marginal ini. Dan buku ini yang sedang saya pegang saat ini merupakan salah satu upaya untuk mengenal kembali profesionalisme dan spiritualisme kerja di Pulau Jawa, Indonesia, yang sesungguhnya sampai dengan hari ini masih banyak digunakan dan diamalkan. Percobaan kedua, bagaimana terasa bedanya? Karena saya sudah menguasai materi yang saya bacakan tadi, saya tahu kata-kata kuncinya, sehingga saya hanya jarang sekali atau hanya sesekali untuk melirik pada bacaan yang ada di tangan saya. Sisanya kalau tadi di awal 70% membaca, 30% menyapa, maka ini tadi saya sudah upayakan untuk 50% membaca dan 50% menyapa. Tentu akan berbeda kalau saya latih kembali pada percobaan ketiga, keempat, kelima, bahkan mungkin ke-10. Bisa jadi apabila saya memang punya kemauan yang sangat keras, narasi ini sudah saya kuasai untuk saya sampaikan, bahkan tanpa melihat sedikit pun. Itu strateginya. Dan saya dapatkan strategi ini pada saat saya berlatih teater saat SMA dan juga kuliah untuk menghafalkan naskah dialog yang cenderung panjang, apalagi monolog. Kita harus menyampaikan begitu panjang, tidak hanya paragraf, tapi dalam bentuk kisah berlembar-lembar, berhalaman-halaman, berlembar-lembar, untuk bisa disampaikan kepada penikmat karya itu sendiri. Jadi ini adalah salah satu strategi awal yang saya kuasai sebelum kemudian saya menerjuni secara khusus public speaking. Sekali lagi saya akan membagikan berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan ini disclaimer, siapapun tentu punya pengalaman yang berbeda. Bisa jadi serupa namun tak 100% sama. Masing-masing tentu punya pandangan terhadap strategi bagaimana cara menguasai public speaking. Tapi ini adalah bentuk latih baca saya untuk bicara. Dan saya sudah memilih secara acak, ini section latihan berikutnya dalam buku ini. Ada narasi yang sekilas menarik pada saat saya melihatnya tadi, sehingga saya kemudian tertarik untuk coba membacakannya.
Sekali lagi, saya tadi hanya membaca sekilas, skimming and scanning, dan saat ini saya akan membacakannya dengan bersuara di hadapan teman-teman, sembari kita coba untuk praktek membaca bersama-sama. Latih baca untuk bicara, oke? Saya buka halaman 184, narasinya akan kami munculkan di sini. Memburu beban. Seperti halnya sopir angkutan kota yang menganggap penumpang sebagai rezeki, maka kuli-kuli bongkar muat pun menganggap beban-beban adalah rahmat buat mereka. Entah berupa apa saja, seberat apapun, mereka jarang sekali menolak. Bagaimana akan memilih-milih apabila dari jam ke jam mereka senantiasa siap di tempat-tempat strategis untuk menjemput kedatangan beban yang memerlukan jasa mereka. Semenjak dari jauh, masih di jalan raya misalnya, kuli-kuli terbiasa untuk menyongsong beban-beban tadi meskipun sering belum tahu barang-barang ini akan dibongkar kemana. Artinya mereka telah berusaha untuk menjemput bola sedini mungkin dengan strategi bermacam-macam. Termasuk munculnya kuli-kuli perempuan di pasar-pasar sayur yang penjualnya kebanyakan perempuan pula. Juga buruh gendong yang membawakan beban belanjaan mereka yang kebetulan berbelanja banyak untuk suatu keperluan di pasar-pasar tradisional berbagai kota. Di Bali, perilaku buruh pembawa belanjaan ini sering mengejutkan para turis lokal atau turis domestik. Sebab mereka suka merebut begitu saja belanjaan dari tangan pemiliknya, lalu dibawa keluar pasar dan menunggu sampai pemiliknya datang. Bagi yang belum paham, siapa yang tidak was-was atau waspada dan curiga menyaksikan ulah mereka? Tapi biasanya masyarakat di sana dengan cepat memberitahu para turis ini bahwa mereka, para kuli-kuli angkut ini, bisa dipercaya. Bagi warga Bali yang masih taat terhadap agama dan tradisinya, mencuri merupakan pantangan keras yang harus dihindari. Di Jawa, model seperti ini tidak ditemukan. Yang lazim, simbok pembawa belanjaan suka mengiringi dan seakan merengek kepada ibu-ibu yang jelas-jelas berbelanja agak banyak sambil mengikuti kemanapun si ibu itu berpindah-pindah. Dengan cara ini, biasanya si ibu lama-kelamaan akan jatuh hati dan kemudian mau memanfaatkan jasanya. Di Jawa, hal-hal yang cenderung ofensif relatif tidak disukai. Pemaksaan, apalagi jika dilakukan oleh buruh gendong atau kuli bongkar muat, hanya akan menghancurkan citra profesi mereka di mata masyarakatnya. Oke, ini sekilas untuk yang coba saya arahkan teman-teman untuk membaca hari ini. Sekali lagi, bentuk narasi atau teks itu bisa banyak sekali, berbagai macam, dan teman-teman bisa berlatih untuk menemukan cara membaca yang tepat. Selamat membaca!